Jabal Romah itu namanya bukit tempat pemanah yang ada di Jabal Uhud. Tegak sini, jangan turun sampai betul-betul menang. Begitu dipanah dari atas, berlarian orang kafir, tinggal harta bendanya, turun. Khalid bin Walid waktu itu masih orang apa? Masih orang apa namanya? Masih orang kafir. Berbalik dia ke belakang, naik dari belakang tentara Khalid. Dipanahlah orang-orang Muslim yang tadi mengambil harta benda dunia itu, mati konyol di situ, mati dengan merebut itu tuh kan. Kalah Rasulullah sendiri pelepis dengan lututnya itu luka. Jadi siapa bilang kita mau belajar tarekat untuk mengambil kebal? Rasulullah itu pernah luka. Ada pula sekarang masuk tarekat belajar kebal, yang ditujunya supaya bisa sembunyi di sebalik daun apa? Daun lalang. Selembar daun lalang bisa sembunyi dia. Tak ada itu. Karena itu tambahan-tambahan yang membuat hati ini mendua dalam berzikir kepada Allah. Ini zikir untuk Allah itu untuk supaya bisa sembunyi di sebelah satu lalang. Masalah kejadian kepada seseorang yang dekat sama Allah, suatu hari misalnya ada muridnya jalan dengan dia, bonceng dia, lalu dia pergi jalan, lalu di tengah jalan habis minyak, lalu dimasukkan air jadi minyak ya. Itu ketika darurat saja. Kalau disuruh ulang lagi nggak bisa. Itu namanya karomah. Bukan setiap diulang jadi minyak. Kalau setiap diulang jadi minyak, semua kita suruh aja dia bikin minyak di sekalian. Nah itu dia yang dicari dalam tarekat dan zuhud itu. Dia kedekatan diri kepada Allah, dia membuat Allah itu membukakan jalan. Oh, kenapa dia bisa jalan di air? Kebetulan memang darurat dikejar musuh, dia bermohon pada Allah, sama dengan Nabi Musa. Sekarang apa hebatnya orang itu? Guru tarekat itu dari Nabi Musa, mana hebat? Pasti Nabi Musa. Kalau ada sesuatu yang lebih hebat, pakai jin gitu. Saya yakinkan itu. Nabi Musa itu kurangnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa langsung. Dan Nabi Musa itu digelar sebagai kalimullah. Ada guru tarekat yang kalimullah? Tidak ada. Tidak usahlah kita membangga-banggakan yang tak jelas. Dan kita tuh bikin ini mendua dalam ibadahnya. Jin itu banyak menyesatkan. Jadi ketika Nabi Musa itu berada di depan Laut Merah membawa lari ke Bani Israel, itu juga buntu. Bagaimana nih? Tentara di belakangnya nih. Mau jadi apa ini aku nih? Aku ini utusan Allah, Rasul, ulul azmi. Nabi Musa itu ulul azmi. Nabi-nabi yang paling banyak dicoba. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kami buntu. Baru Allah katakan, letakkan tongkatmu itu di laut itu, maka terbelahlah laut. Pernah 2 kali itu terjadi? Tak pernah, cuma 1 kali. Mukjizat aja berlakunya karena 1 kali. Masa bisa pula guru tarekat sampai 10 kali? Itu jin itu. Nah, ada itu. Yakinlah. Memang ada sebagian orang mengatakan bahwa boleh memelihara jin. Iya, cuma jin itu alamnya lain. Nanti kita dah tua, dia ngajak kita zikir-zikirnya berbeda dengan zikir kita. Akhirnya kita lemah. Kita dibawanya cara matinya dengan cara mati kita beda. Itu. Jadi nanti dia yang dekat kepada kita. Kita dah mau mati. Itulah nanti banyak tuh legenda-legenda itu. Kalau mati dibukakan atap, ya dulu enak, atap seng. Kalau sekarang tinggal di ruko, macam mana mau kumpulnya di atas? Jadi hidup itu Al-Fatihah aja lah. Alhamdulillah. Dan jelas itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berwasilah, oke. Kita pun disuruh berwasilah kepada Rasulullah. Makanya kita berselawat kepada Rasulullah supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat.
wasilah. Khalid bin Walid diletaknya rambutnya di pedang itu, tapi itu pun saya riwayatnya belum saya baca sahih atau tidaknya, tapi paling tidak ada wasilah. Tapi wasilah itu dengan ketentuan Allah. Contoh Amr bin As. Sekarang apa kurangnya Amr bin As ini taatnya? Gubernur Fustat. Fustat itu kota lama di Kairo. Sebelum Kairo Fustat jadi pusat pemerintahan. Nah, jadi ada tradisi khurafatnya orang-orang Mesir ini. Orang Mesir kuno ini kan banyak khurafatnya, Fir'aun, ya. Kalau kering, sumur apa nih, air sungai ini kering, itu nanti ada kapal, nanti anak gadis itu diletakkan di bawah kapal itu dilindas untuk supaya air itu bisa naik lagi. Ya, ada aja, setiap negeri itu ada khurafat itu. Masa mau bunuh anak gadis kan? Harus anak gadis itu lah. Akhirnya permintaan jin itu. Kirim surat Amr bin As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami dalam keadaan paceklik. Ini cerita panjang. Nah, kirim ke Umar. Dibalas Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikatakan dengan nama Allah itu ini Nil adalah makhluk Allah, maka mintalah kepada Allah untuk bisa dia naikkan air. Dikirim. Begitu dibaca suratnya panjang, tapi dibalas sama Allah, tawakal Allah. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Nil adalah makhluk Allah, kemudian tawakal Allah. Amr bin As mungkin gerak. Ini tak solusi. Dia lempar surat ini kecil itu, beberapa jam naik air. Ternyata dengan Bismillah itu naiknya air itu, dan itu tidak bisa berulang lagi. Jadi kalau ada kejadian berulang-ulang, jin. Sekali lagi jin. Tak usah kita berbelok sana belok sini, jin. Nah itu siapa kurangnya? Umar bin Khattab kalau dengan guru-guru dari mana? Umar itu jalan, jin itu bubar. Nah, jin itu bubar, Umar jalan, jin bubar. Itu berita Rasulullah, bukan kita yang cerita. Jalan Umar mah bubar, jin mah tak jadi membodoh ya. Nah, apa kurang lagi Umar bin Khattab? Ali bin Abi Thalib. Mau contohnya apa dulu tadi? Ya Ali, kata Fatimah, aku ngidam makan buah delima. Ada duit, setengah dirham, dapat 2 buah delima. Pergilah ke pasar. Baru di jalan Abah Hasan, 3 orang anak beranak. Berilah kami duit, kami nak makan 3 hari. Dikasih Ali. Macam mana caranya pulang ini, ditanya istri. Tapi Ali, udahlah pulang. Karena tak bisa lagi membeli duit, ada balik dengan perasaan galau. Ini kalau tanya Fatimah, macam apa jawaban? Masih itu dalam pikiran Ali itu. Begitu sampai depan rumah, Assalamualaikum, selamat datang suamiku, alhamdulillah. Belum Ali lagi mengucapkan aku tak jadi beli delima. Apa kata Fatimah? Alhamdulillah, baru pulang tetangga kita mengasih 5 buah delima. Allah. Sekarang Ali apa kurangnya? Umur 6 tahun dia ambil Rasulullah, hidup bersama Khadijah di rumah Rasulullah. Karena ayahnya yang memelihara Muhammad, ya kan? Abu Thalib, walaupun tak masuk Islam secara utuh. Apa kurang Ali bin Abi Thalib? Tak pernah ada cerita-cerita yang tadi itu, ya kan? Itu keyakinan kepada Allah itu yang menjadikan 5 buah delima itu datang ke rumah. Karena ini 2 diberikan sama orang, 5 datang ke rumah. Nah, masih kurang yakin dengan keberadaan Allah. Itu dia. Makanya 2 saja manusia ini dalam kalimat ini dikatakan wa qala ba'dul 'arifin intaha sabrul talibin ila zufri bi anfusihim wa man zafara bi nafsi aflaha wa anja.
Wa man zafar bihi bi nafsi khasira wa halaka. Dua saja manusia itu. Maka dalam surat An-Nazi'at dikatakan 37:41, fa amma man tagha wa asara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Barang siapa yang sombong lalu sangat berbekas pada dirinya kehidupan dunia itu, fa innal jahima hiya al-ma'wa. Maka jahim itulah yang akan menjadi neraka, jahim itu yang menjadi tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut dalam kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya jannahlah tempat dia kembali. Dua saja pilihan dunia. Orang munafik tidak asfal. Itu yang kisah Rasulullah itu yang sujud berhari-hari. Saya tak baca hadisnya berapa hari, tapi Rasulullah itu didatangi Jibril. Mendadak Jibril datang dengan wajah yang agak kurang baik lah, itu maksudnya kurang pucat. Apa Jibril itu aja pucat, itu loh kira-kira dalam gambarnya. Ditanya Rasulullah, ya Jibril, apa gerangan kau datang mendadak? Ya Rasulullah, hari ini Allah ciptakan neraka dan Allah bentangkan di hadapan neraka dengan 7 tingkatannya. Terkejutlah Rasulullah. Ya Jibril, coba jelaskan kepadaku. Kata Jibril, enggan. Jibril, ya Jibril, jelaskan. Lalu dijelaskan oleh Jibril, tingkatan yang paling dalam, tingkatan yang paling 7 di bawah sekali, sudah di bawah sekali, di bawahnya lagi keraknya. Itu tempat-tempat orang-orang munafik, lega Rasulullah. Terus yang 6, tempat orang-orang musyrik dan penyembah berhala. Musyrik itu lebih rendah daripada munafik. Musyrik, penyembah berhala. 5, Yahudi. Tadi 7, 6, 5, 4 Nasrani. Ya. Sudah itu 3, 2 enggak dijelaskan. 1 tak percaya sama Jibril. Ya Jibril, siapa nih yang di peringkat pertama ini, di derajat yang pertama? Ini yang paling ringan ini surganya. Tak bicara Jibril. Ditanya Rasulullah 3 kali baru dijawab Jibril. Umatmu ya Rasulullah. Nangis Rasulullah, pingsan. Kalau di hadis itu pingsan di kaki Jibril. Nah, macam mana kaki Jibril yang ditanya sama saya, karena itu gaib. Pingsan, tertidur Rasulullah mendengarkan umatnya. Begitu siuman, nangis. Pulang Rasulullah dari masjid pulang ke rumah, sujud di kamarnya itu, tempat dia biasa tahajud itu, sujud, tak bangkit kecuali azan dan mencicipi makanan sedikit, pergi masjid, imam balik, sujud lagi. Itu berhari-hari. Akhirnya dengar berita ini oleh Abu Bakar Siddiq, datang Abu Bakar Siddiq ke rumah itu, diketok pintu. Ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah jalan untuk aku bisa di rumahmu, untuk bisa bertemu denganmu? Tak dijawab Rasulullah. 3 kali pulang Abu Bakar dengan menangis, bertemu dengan Umar bin Khattab di jalan. Diceritakan pada Umar, menangis Umar bin Khattab, balik Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Dia katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab Rasulullah, tapi adakah pintu yang terbuka untuk aku bisa bertemu ya Rasulullah? Tak dijawab Rasulullah. Balik Umar sambil menangis, di tengah jalan ketemu Salman Al-Farisi. Salman lebih cerdas, maksud bukan lebih cerdas, lebih pintar, tidak. Pergi di rumah Fatimah, diceritakan perihal ayahnya, ayahmu Fatimah gini. Akhirnya Fatimah yang datang. Mendengar anak yang datang, dijawab dengan sendu, Waalaikumsalam, silakan masuk Fatimah. Dipeluknya ayahnya sedang sujud itu. Ya ayah, sudah berapa hari engkau seperti ini? Apa kata Rasulullah? Umatku. Maka manusia paling pelit ketika kita tak pernah bersalawat dan salam pada Rasulullah SAW. Dan itu kejadian itu beberapa hari.
sampai mengecil badan Rasulullah itu dipeluk oleh Fatimah itu cuma alasan ulang aja dengan Fatimah. Itu dalam riwayat. Begitu Rasulullah memikirkan kita. Awak disebut nama Rasulullah tak bersalah, tak berjawab, azan tak menjawab. Mana kita? Katanya orang hebat. Tapi giliran manusia yang berkuasa, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Segala iya. Tapi ya itu siapa? Izinkan. Ya? Siapa gitu yang kita gitukan itu? Rasulullah-nya. Bertantang dengan maut untuk mendoakan kita supaya tidak masuk neraka. Dan kita jawab salawat dan salamnya. Memang manusia kita ini umat Nabi yang tak pernah tahu diri. Itu persoalannya. Makanya dikatakan di sini, fa'ama man tawwa asra hayatid dunya, barang siapa yang sombong dan berbekas kehidupan dunia kepada dirinya, fa inal jahima yal ma'wa. Jahim itu tempatnya. Karena dia sudah tidak mengikuti Rasulullah. Nah, makanya wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kedudukan Allah. Kalau dah takut kepada Allah, berarti kan dengan Rasulnya tu takut apa dia segan. Wanahan nafsa, dia tahan dirinya. Karena ini bukan masalah ajaran Rasulullah. Anil hawa, dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka jannah itulah tempat dia. Rasulullah berhari-hari sujud, bangun coba makan kurma, pergi sholat, balik sujud lagi minta sama Allah, ya Allah, umat. Awak di mana? Hanya memperjuangkan diri sendiri aja. Nah itu dia. Kemudian apa itu yang dikatakan dengan nafsu mutmainnah? Di sini kan ahwalun nafsi wal muhasabati. إذا سكنت النفس إلى الله عز وجل واطمأنت بذكرها وعنابه إليه اشتاقت إلى لقائه وأنست بقربته فهي مطمئنة. قال ابن عباس المطمئنة الصدق. قال قتادة والمؤمن للمعنى نفسه إلى ما وعد الله. Jadi apa itu dimaksud dengan yang pertama ahwalun nafsi ini, al-mutmainnah ini? Iza sakana, apabila datangnya ketenangan pada diri seseorang apabila disebut nama Allah. Wa ma'annat bi zikrihi, kemudian dia tentram ketika berzikir kepada Allah. Wa anabat ilaihi, dia kembali kepada Allah. Wasqafat ila liqaihi, ia sangat rindu untuk pertemuan dengan Allah. Wa ansat bi qurbati fa hiya mutmainnah, dan dia apabila duduk di hadapan Allah itu tenang dirinya. Itulah orang-orang yang punya nafsu mutmainnah. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan, mahyal mutmainnah, apa itu mutmainnah? As-sidqa. Ketentraman itu apa? Kebenaran. Jadi kalau kita benar itu tenang. Bilang aja terus terang. Terlambat bilang terlambat. Ya, ini kita kan sering itu. Mana? Ada terlambatnya. Mana? Ini udah di pagar kantor. Padahal kita masih jauh. Untuk menenang, bilang aja terus terang. Kita kalau salah, jujur, marah tuh sekali itu jauh. Sudah tuh orang terrespon semuanya. Tapi kalau kita bohong, hari itu kita lepas. Besoknya sekali lanjut ujian seumur hidup orang tak tahu lagi, tak mau lagi percaya sama kan. Nah itu dia bahaya bohong tuh. Satu kali pinjam ke kawan oke, dua kali pinjam oke. Nah semua kawan lagi pinjamnya, nama bicara kawan ya, dia pinjam kawan, oh kacau dia kata kawan. Ada, memang dengan perjalannya hari, tapi sudah tuh orang tak akan percaya lagi. Itu persoalan hidup itu juga membuat kita tidak tenang. Di sini kita bohong, sini kita bohong, sini kita bohong. Hari ini mungkin manis, bohong tuh awalnya manis, akhirnya pahit. Nah, benar itu awalnya pahit. Makanya sabar itu kasobiri. Sabar itu kayak buah kaktus di padang pasir yang sangat pahit. Kalau sekarang ada pula kustul hindi yang pahit kali. Saya dah minum berapa kali kustul hindi itu pahit. Masa campur madu. Begitulah pahitnya itu. Sabar itu lebih pahit dari itu. Tapi dikatakan dalam pepatah Arab,
walakin awaqibuhu, akan tetapi akibat daripada kesabaran itu ahla minal asal, lebih manis dari madu. Itu dia. Kemudian katakan Qatadah, wal mu'minul ma'anna nafsu ila ma wa'adallah. Apa yang disebut dengan nafsul mutmainnah itu orang-orang mukmin yang apabila disebutkan janji-janji Allah ia tenang. Itu salah satu juga. Disebutkan janji-janji Allah dia tenang. Tapi hakikatnya sebenarnya zuhud ini meletakkan kita pada posisi yang tinggi. Tinggi itu maksudnya ada derajat awal. Seperti anak kita di rumah, nak puasa, kau besok anak puasa 1 bulan penuh, 1 hari sampai ayah kasih 20.000. Nah, itu misalnya kan, itu awal. Sama kita nih, kamu kalau rajin sholat kata Allah, kamu akan mendapat surga dan tidak diazab di neraka. Itu derajat itu kita boleh. Kalau kita sholat masih berharap neraka atau takut neraka dan berharap surga, itu baru ibadah awal. Ketika kita posisinya sholat tidak lagi berharap yang itu sudah meningkat. Itu khawas. Tapi kalau sudah hanya mengharapkan ridha Allah, Allah mau kasih neraka, mau kasih surga, itu urusan Allah. Yang penting tak mungkin Allah memberi orang yang baik itu tempat yang buruk. Yang penting ridha Allah. Khawasul khawas. Itu yang tadi itu, bergabung antara bacaan dengan tadabburnya itu. Baru dia dalam khawasul khawas. Terakhir sekali ini masih tafsir mulai enak. Jadi dikatakan ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Qala ghairu wahid min as-salaf wal 'abdu tusibul musibah fa ya'lam annahu min indillah fa yarda wa yusallim. Jadi contohnya orang yang itma'annan ini dikatakan dalam surat Taghabun, ma'asaba min musibatin, tidaklah ada sebuah musibah yang jatuh kepada seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka ia akan diberikan petunjuk pada hatinya. Nah, maksudnya maksud tafsirnya begini. Ulama-ulama mufassir tafsir mengatakan seorang hamba yang tusibuhul musibah, yang kena musibah, lalu dia tahu bahwa musibah itu tidak mungkin diberikan oleh Allah karena memang kita sanggup memikulnya. Dia tahu bahwa itu dari Allah, lalu dia ridho dengan datangnya musibah itu, maka Allah menambahkan keridhoannya atas orang yang ditimpa musibah itu. Memang berat, ya itu tadi sabar itu berat, tapi akibatnya menyekolahkan anak itu berat gak? Berat. Begitu anak selesai, gimana rasa kita? Sama juga itu. Kita diberikan ujian sama Allah, begitu kita ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah, Allah ridhoi lagi. Allah bukakan lagi jalan dari kesusahan yang diberikan itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Tak mungkin. Makanya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi qad zarak, ya, fa inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Yusran itu bukan satu. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya setiap bersama satu kesusahan, usrun. Yusran itu yusrani, 2 kemudahan dibukakan oleh Allah. Dapat kesusahan satu, sabar kita Allah bukakan 2 kemudahan. Lalu Allah bilang lagi, inna ma'al usri, sesungguhnya dengan satu kesusahan itu pasti Allah bukakan yusrani, 2. Nah, syaratnya apa? Fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai mengerjakan pekerjaan ini, pindahkan ke pekerjaan lain. Itu maksudnya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan tak ada yang namanya manusia istirahat itu tak ada. Tidur itu bagian dari pekerjaan.
Makanya istirahat itu adalah perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, tidak cukup pindah kerja saja. Fa iza faragta fansab, tapi harus ada apa? Wa ila rabbika, ya nyambung faragh. Pindah kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, pindah kerja, tapi terhadap Tuhanmu kamu tetap harus cinta untuk membuka pekerjaan itu. Ada yang bertanya? Oh, tak ada Pak Rufis, tak tanya ya. Ya. Penutup akhirnya dikatakan dalam kalimat ini, wa amma tuma'ninatul ihsan fahiya at-tuma'ninatu ila amri al-imtisali wa ikhlasiha wa nashan fala yuqaddimu ala amri iradatan wala hawa wala taqlidan wala yusakinu syubhat ta'arud khamrahu wala syahwah ta'arud amruhu. Jadi kalau orang yang tuma'ninah, yang dikatakan itma'annal qulub ala bi zikrillah tatma'innul qulub, tak ada yang bela-belanya dengan Allah. Allah perintahkan jalan. Masa yang tadi dia bilang syaitan, masa tak bisa kan? Ya Allah nih, nyawa kita sama dia. Makanya perbuatan baik itu akan menggiring orang untuk husnul khotimah. Tak ada baik. Ajal itu sudah ditentukan. Masalahnya ketika ajal kita datang itu kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Nah, saya sering aja mengingatkan. Sekarang ini sering reuni yang karaoke, amati gitu, suul khotimah. Kena ikhtilaf. Kawan lama tuh muhrim, enggak muhrim. Apalagi mulai buat terbuka cerita lama-lama di situ kan, ketemu reuni kan. Mati di panggung lah, suruh khotimah. Tinggal kita ni mau husnul khotimah atau husnul khotimah, bukan tak boleh reuni, silakan. Ini suami ada punggung ke sana, istri ada punggung. Suami reuni pula dengan kawannya dengan WA, istri kawan pula dengan WA. Itu kamar tidur kita tuh dilaknat itu semua. Suami ada, istri ada. Suami berhubungan dengan sana, reuni, dilaknat. Maka kalau ada kamar macam itu, cepat sholat tahajud banyak-banyak di kamar, biar setannya tidak datang lagi. Bahaya itu, mengundang itu. Betul, bukan muhrim. Saya bilang muhrim. Rusak, kita rusak dengan sesuatu teknologi itu, seharusnya kita memberi nasihat, tapi malah merusak diri. Bahaya. Betul tadi. Jadi bukan, dia beda nanti itu ya, beda ya. Ada sosok perempuan, ada sosok laki-laki, itu beda. Saya sering kasih tahu seperti itu. Anak laki-laki itu kalau ditawarkan nikah itu cepat itu. Kau nak S2, ini sering saya misalkan itu, kau dah S2 nih kan, tamat kau S2, kan dah ada tuh. Kau dah aku ketemukan tuh, kau setuju, aku nikahkan kau. Sebulan selesai materi tesisnya. Itu laki-laki. Kalau ada perempuan, nah tamat kau S1 nya, karena anak perempuan lebih cepat tuh. Ayah nikahkan kau. Setahun tak selesai skripsinya. Malas dia disuruh nikah kalau anak perempuan. Kenapa? Karena orang laki-laki ini pasti gitu. Fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Laki-laki itu pasti dijanjikan untuk bidadari di surga. Kalau perempuan enggak, asawiru min fitnatin wa zahatin. Dia akan dijanjikan gelang-gelang, kalung-kalung emas, permata-permata berlian. Itu perempuan. Dan istana-istana yang besar. Saya nggak tahu juga. Biasanya itu yang mendominasi untuk suruh bikin rumah besar itu biasanya perempuan, bukan laki-laki. Karena perempuan itu memang sukanya istana besar, mewah. Kalau besar bisa beli Gucci dari pasar bawah nih, letakkan Gucci. Wah, orang masa beli Gucci tujuan bersih-bersih kan. Tahap pula Gucci dari Cina bersih kan. Ada tulisan Arab suatu kan? Iyalah, kok itu. Sudah itu besok bosan melompat kucing anaknya kan, pecah. Anak habis nak pukul, mahal ibu beli itu. Nah, itu perempuan. Jadi beda karakter perempuan dengan laki-laki itu beda, tak bisa disamakan.
Dan perempuan itu ada titik lemahnya dengan perasaan. Kalau laki-laki sebelum lama matanya, perempuan itu makin lama, makin tua, makin perajuk. Laki-laki itu makin tua, makin pemarah. Nah, makanya ibu-ibu jangan selalu dibawa merajuknya. Bapak-bapak selalu ke kafe, karena tukang hidang kopi di kafe itu lebih banyak senyum daripada ibu di rumah. Ini masalah. Senyum bapak-bapak semua, termasuk yang bicara. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Intermezzo saja, intermezzo. Mudah-mudahan Allah memberikan bagi kita kekuatan untuk bisa dapat bersama selalu mengikuti Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah berikan kepada kedua orang tua kami, dan berilah ridho-Mu atas amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang terrahmati, dan jadikanlah perpisahan kami sebagai perpisahan yang Engkau lindungi dan Engkau ampuni. Ya Allah, ya Allah, pisahkan antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang akan datang ini. Ya Allah, sebagaimana Kau pisahkan antara barat dan timur. Ya Allah, untuk orang tua Pak Imam kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.